Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya pendidikan dilaksanakan di dalam kelas ya, artinya ada transfer knowledge dari guru kepada murid-muridnya. Tetapi dengan berlalunya waktu, kadang-kadang banyak trouble di lapangan sehingga mungkin alat ataupun sarana prasarana dipermudah, dan dengan adanya itu lahirlah inovasi pendekar. Apa sih inovasi pendekar? Langsung saja kita sapa Ibu Dr. Randa Hajah Ria Wilastri MM yang merupakan guru inovatif kita dari SMA Negeri 1 Sembawa. Pendekar ini bukan pendekar dalam artian harfiah, yaitu pendekar yang membela kebenaran ya. Tetapi supaya lebih menarik, kita langsung saja tanya apa itu pendekar. Selamat datang Ibu Ria di acara kami One Day One Innovation. Terima kasih, Mbak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Sedang sibuk apa nih kegiatan belajar mengajar di sekolah? Karena kebetulan lagi ada kegiatan penerimaan murid baru. Murid baru ya? Ya, jadi lebih terfokus ke sana. Situ ya. Kalau kegiatan belajar mengajarnya normal. Seperti biasa ya. Seperti biasa. Okay. Terkait inovasinya ini Bu, pendekar. Apa sih pendekar ini dan apa yang melatar belakangi Ibu menciptakan atau membuat inovasi pendekar ini? Silakan. Oke. Makasih Mbak atas kesempatan yang diberikan. Mungkin memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan para pemirsa, saya Ibu Ria Wilastri, Kepala SMA Negeri 1 Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Senang sekali hari ini bisa menyampaikan praktek baik SMA Negeri 1 Sembawa, yaitu tentang pendekar, strategi pengimbasan kurikulum merdeka. Pendekar itu hanya sekedar pemantik supaya karya ini menjadi lebih menarik, maka dimunculkanlah istilah pendekar. Pendekar sendiri sebetulnya adalah akronim. Akronimnya dari kata perencanaan, kemudian dedikasi, komunikasi, aksi, dan refleksi. Nah, kenapa muncul ide untuk menciptakan karya inovasi tentang pendekar ini? Karena memang SMA Negeri 1 Sembawa sejak ditetapkan sebagai sekolah penggerak angkatan pertama, itu salah satu intervensinya adalah kita perlu melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah yang belum melaksanakan kurikulum merdeka. Betul. Kurikulum merdeka sendiri adalah kurikulum yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim. Salah satunya itu adalah kurikulum merdeka. Nah, di tahun 2021 itu memang kurikulumnya masih ada yang melaksanakan kurikulum K13 dan melalui dari sekolah-sekolah penggerak ini, kurikulum merdeka inilah yang menjadi perintisnya atau pionirnya, sehingga di angkatan pertama itu kita dari Kabupaten Banyuasin ada 7 sekolah yang lolos seleksi karena ini seleksinya sangat ketat gitu ya. Begitu ikut lulus sekolah penggerak ini. Nah, dari Kabupaten Banyuasin ada 7 sekolah yang lulus, termasuk salah satunya SMA Negeri 1 Sembawa Banyuasin ya. Oke. Nah, kebetulan kita sudah berjalan lebih kurang ini di tahun keempat untuk kurikulum merdeka. Nah, salah satu bentuk kegiatan yang memang diharuskan oleh kementerian itu adalah dengan pengimbasan. Nah, untuk pengimbasan kebetulan di daerah Banyuasin ini ada 29 sekolah negeri dan sekitar 26 sekolah swasta. Jadi itu adalah tugas kami sebagai
sekolah penggerak Penggerak ya, yang perlu mengimbaskan kepada teman-teman kepala sekolah dan guru-guru yang sekolahnya belum melaksanakan kurikulum Merdeka. merdeka. Dan ini juga informasi untuk sahabat inovasi bahwa Banyuasin ini terbagi dua, daerah perairan dan daerah daratan Betul, gitu ya. betul sekali. Jadi Dan memang perlu ya, apa namanya perlu strategi. strategi Iya, yang apa namanya lumayan mumpuni ya untuk memberikan transfer knowledge-nya kepada sekolah-sekolah lainnya. betul. Oke, Iya. lanjut Ibu. Jadi kebetulan karya ini juga mungkin bisa menjadi inspirasi juga bagi teman-teman yang belum melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, salah satu bentuk inovasinya itu adalah kita membuat kartu pintar, ya kartu pintar pendekar. Kartu Irni ya. Kartu Iya, Irni sobat inovasi ya. Silakan Bu. iya. Bagaimana dengan cara kerja si kartu ini sendiri? Oke. Nah, kebetulan kalau kita mengimbaskan di daratan itu kan nggak masalah kita nenteng laptop Iya, gitu gitu kan ya. untuk sebagai model kita. Namun kalau ketika kita berada di daerah perairan itu kan sangat riskan Betul. ketika membawa laptop dan Perangkat-perangkat lainnya ya. perangkat yang lainnya. Nah, sehingga kami terpikir untuk bagaimana ya materi dari kurikulum merdeka ini bisa dikemas dalam satu wadah dan Bisa lebih simpel. diakses ya. Diakses di Lebih mana saja gitu ya. betul, lebih simpel kami membawanya sehingga muncullah ide untuk menciptakan kartu pintar. Itu ada barcode-nya. Ya, ada barcode. Ya, jadi barcode itu tinggal di-scan dengan HP ataupun dengan laptop itu. Jadi sehingga materi-materi kurikulum merdeka itu ada semua di ada sini. semua di sana. Tinggal bisa Diaplikasikan. diaplikasikan gitu ya. Betul. Nah, dalam hal perjalanannya ini Bu ya, pembuatan si kartu pendekar ini, Iya. kartu pintar pendekar. Ada nggak sih Bu kendala-kendala yang berarti mungkin dalam pembuatan aplikasi ataupun dalam pembuatan kartunya sendiri? Iya. Gitu. Tentunya ketika kami mulai melakukan pengimbasan itu yang harus kita kuasai dulu adalah bagaimana teknik pengimbasannya. Betul. Nah, untuk teknik pengimbasannya kebetulan Balai Guru Penggerak itu meluncurkan pelatihan, tetapi pada saat itu pelatihannya diseleksi. Nah, kami ikut, saya sebagai kepala sekolah menyarankan juga guru-guru saya untuk ikut seleksi narasumber berbagi praktek baik. Dan alhamdulillah kami lulus seleksi, ada 9 guru, 9 guru ya, iya, baik. yang lolos seleksi narasumber berbagi praktek baik. Salah satunya adalah kepala sekolahnya. Nah, dengan adanya pelatihan bagaimana teknik pengimbasan, kami menjadi lebih percaya diri untuk melakukan pengimbasan sehingga teknik-teknik itu kita kuasai. Iya. Kemudian kami juga perlu memahami bagaimana kurikulum operasional satuan pendidikan itu bisa berjalan dengan baik, disesuaikan dengan lingkungan sekolah yang tempat kita mengimbaskan. Kemudian ada juga capaian pembelajaran, pembuatan modul ajar, pembuatan modul proyek, asesmen, kemudian bagaimana membuat laporan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, itu kendala-kendala itu perlu kami pahami dulu, perlu kita kuasai, kita terapkan dulu di sekolah kita. Nah, setelah itu baru kita terapkan di sekolah-sekolah yang kita imbaskan. Gitu ya. Iya. Nah, dalam pengoperasian si kartu pintar ini Bu ya, Iya. tentunya kan setiap sekolah mau nih mendapatkan kartu ini karena lebih memudahkan untuk mendapatkan materi-materinya. Iya, gitu ya. betul. Ini bagaimana Bu caranya? Atau dari sekolah dicetak atau lebih banyak atau setiap sekolah-sekolah yang diberikan materi pengimbasan itu wajib memiliki kartu ini? Atau Iya, bagaimana? jadi biasanya kita ketika berada di daerah-daerah yang sulit kita jangkau itu kita gratiskan. Jadi kita cetak cukup banyak kartu itu sehingga itu kita berikan kepada
kepala-kepala sekolah yang sedang melakukan pengimbasan melalui in-house training. Biasanya sekolah-sekolah mengadakan in-house training di sekolahnya tentang kurikulum merdeka, dan itu kita bawa dan setelah itu kita gratiskan, dikasihkan dengan sekolah yang diimbaskan. Jadi tidak perlu mencetak sendiri lah ya untuk sekolah-sekolah yang Tidak memang perlu. belum mendapatkan Iya. kurikulum merdeka. Iya betul, itu juga salah satu support ya, ya, baik. support untuk sekolah-sekolah yang belum melaksanakan kurikulum merdeka. Baik, sejauh mana materi pengimbasan ini sudah diberikan ke sekolah-sekolah yang Ibu bilang tadi ada 29 Iya. 29 sekolah negeri. Betul. Dan 12 sekolah swasta gitu ya. 28 sekolah swasta. Sudah sejauh mana ini si pendekar ini melanglang buana gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk pengimbasan kurikulum merdeka sendiri itu udah hampir semua sekolah negeri dan swasta di tahun 2024 ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Kalau di daerah yang jangkauannya cukup jauh itu ada beberapa sekolah perairan yang kita imbaskan langsung. Namun karena MKKS kita, jadi MKKS itu Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang ada di Kabupaten Banyuasin ini sangat aktif, sehingga kami biasanya mengadakan in-house training untuk kepala-kepala sekolah, dan dengan kumpulnya kepala-kepala sekolah itu bisa langsung kita berikan materi tentang kurikulum merdeka. Okay. Ya alhamdulillah sejauh ini jangkauannya juga sudah lumayan ya. Bahkan itu juga sudah sampai ke nasional dan kemarin alhamdulillah diapresiasi. Iya, saya dengerin dapat apresiasi dari nasional gitu Bu. Iya betul. Nomor 1 ya. Dalam ajang apa itu Bu? Kebetulan Kemendikbudristek itu mengadakan lomba GTK inovatif. Nah, saya sebagai kepala sekolah waktu itu ikut lomba itu, dan seleksinya mulai dari provinsi alhamdulillah mewakili provinsi juara 1, dan kemudian dilombakan juga di nasional. Ada 31 perwakilan provinsi, kepala sekolah SMA hebat semua, dan tidak disangka juga bisa meraih juara di ranking pertama ya kan, diambil 5 besar dan begitu melihat SK-nya di urutan pertama dengan gitu, kartu pendekar ini. Iya. Berarti pendekar ini memang sakti ya, sahabat inovasi ya, sehingga bisa mendapatkan ranking pertama untuk guru inovatif ya tingkat nasional. Iya, kepala sekolah ya. Oke. Iya. Baik. Nah, dalam hal pengaplikasiannya ini Bu ya, sejauh mana keberhasilannya? Artinya apakah ada monitoring evaluasi terhadap pengimbasan dengan kartu pendekar ini? Iya. Salah satu langkah yang tadi saya sebutkan di pendekar itu adalah selain aksi yang sudah kita terapkan juga ada refleksi. Iya. Nah, di refleksi itulah kita selalu memantau teman-teman yang sudah kita imbaskan. Dan rata-rata mereka memberikan apresiasi yang baik, dan kurikulum merdeka di lapangan itu terlaksana dengan baik di teman-teman yang baik itu di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Nah, kebetulan di tahun kedua itu juga Kabupaten Banyuasin ini ada tambahan lagi 6 sekolah penggerak yang lolos. Jadi ada 13 sekolah yang sudah menjadi sekolah penggerak. Dan kami bersama-sama berkolaborasi bahu-membahu terus berupaya mengimbaskan kurikulum merdeka ini. Sehingga gitu. Jadi saya semuanya juga tercover ya Bu ya, baik daerah perairan maupun daratan dengan kurikulum merdeka ini. Baik. Itu juga PMO di lapangan juga Dinas Provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi itu juga sangat peduli lah ya dengan kurikulum yang baru ini, sehingga penyebarannya bisa dilaksanakan dengan sangat masif begitu. Ada rencana nggak Bu ini akan di-share ataupun akan direfleksikan ke sekolah-sekolah SMA negeri dan swasta lainnya di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan? Iya,
Kalau untuk Provinsi Sumatera Selatan yang lain, kabupaten-kabupaten Mhm. yang lain itu sebetulnya juga sudah Mhm. melalui kegiatan kami juga diundang di Mhm. sekolah yang ada di Kota Iya, Palembang itu, bahkan ada sekolah-sekolah yang dari kabupaten lain itu juga studi tiru ke studi-studi ke sini sini. gitu, Iya, baik. dari baik itu dari Kota Palembang maupun dari kabupaten yang ada di Sumatera Sumatera Selatan. Selatan, iya. Karena ya betul Ada ya. sekitar 28 sekolah juga yang Mhm. sudah studi tiru di Oh sini. gitu ya. Karena ini Iya, apa namanya, alhamdulillah. seperti, one stop shopping ya, artinya kita dengan sekali scan kita sudah mendapatkan Iya, semua materinya. iya, Apa namanya, mempersingkat jarak dan waktu dan juga lebih efisien terhadap, apa betul, namanya, sarana prasarana gitu Bu ya. betul. Oke, Iya, harapan ke depannya terhadap, inovasi pendekar ini Bu? iya. Harapan kedepannya semakin banyak sekolah-sekolah yang menjadi lebih Mhm, berkualitas dengan adanya kurikulum merdeka ini. mhm. Jadi dengan slogan SMA itu maju bersama Maju hebat bersama. semua. Jadi Oke. tidak hanya SMA 1 Sembawa saja yang bisa eksis Ya. melaksanakan kurikulum merdeka Mhm, dan tentunya sekolah-sekolah lain pun berupaya untuk mhm. meningkatkan kualitas mutu Mhm. pendidikan di sekolahnya masing-masing. Baik. Iya. Tentunya harapannya semuanya sama ya, artinya Iya, memajukan dunia pendidikan, khususnya betul, di Sumatera Selatan gitu Bu ya. betul. Pesan dan kesan Bu kepada, inovator, kepada guru-guru dan juga kepada anak didiknya ini Iya, untuk apa, kemajuan dunia pendidikan. iya. Silakan Bu. Terima kasih Mbak. Jadi mari Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kita selalu membuka mindset kita, membuka paradigma baru, kemudian mendidik peserta didik ini sesuai dengan zamannya, dengan kodrat zaman sesuai dengan filosofinya Bapak Ki Hajar Dewantara, sehingga pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik itu memang benar-benar bisa kita implementasikan dengan baik di sekolah kita masing-masing. Baik. Oke, Begitu. terakhir ini Bu, Siap. ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Ibu dalam mengembangkan, apa, inovasi pendekar ini. Ya, Silakan Bu. terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang telah mensupport pelaksanaan kurikulum merdeka yang awalnya dilaksanakan di sekolah-sekolah penggerak dan sampai di tahun 2024 ini imbasnya sudah sampai ke sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri. Kemudian yang kedua kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan yang sudah menggagas ide One Day One Inovasi untuk sekolah sehingga kami yang sekolahnya terpencil dari Kota Palembang di SMA Negeri 1 Sumbawa ini bisa menyampaikan praktek baik yang sudah kita lakukan di SMA Negeri 1 Sumbawa. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Diknas Provinsi Sumatera Selatan yang sudah mensupport, sudah memberikan dukungan kepada SMA Negeri 1 Sumbawa. Begitu juga dengan Balai Penjaminan Mutu Provinsi Sumatera Selatan, Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan, dan Dinas Kabupaten Banyuasin, pemerintah Kabupaten Banyuasin, semua yang sudah mensupport SMA Negeri 1 Sumbawa khususnya. Mungkin Baik, itu saja. terima kasih atas kehadiran Ibu Dr. Randa Hajah Ria Wilastri MM dengan inovasinya pendekar. Mudah-mudahan apa yang digagas oleh Ibu Ria dengan tim dengan inovasi pendekar ini bisa diterapkan di seluruh sekolah SMA negeri dan swasta di khususnya di Kabupaten Banyuasin ini dan umumnya di Provinsi Sumatera Selatan Iya, sehingga kartu pendekar ini benar-benar berguna untuk iya, pengembangan apa dunia pendidikan. iya. Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat memberikan like, comment, dan subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation.
Terima kasih yang tak terhingga juga kami ucapkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini kami khususkan untuk Sekolah SMA Negeri 1 Sembawa Kabupaten Banyuasin yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan syuting podcast One Day One Innovation di sekolah yang kata ibu terpencil, tetapi kalau penilaian kami secara pribadi adalah wow, karena dari sekolah yang terpencil ini menghasilkan inovasi yang sangat besar. Terima kasih. Jangan lupa kita masih juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami yang tayang setiap hari dengan inovasi-inovasi yang akan berbeda-beda setiap hari sehingga memberikan hasanah baru di dunia pendidikan Sumatera Selatan. Sampai jumpa dan salam Salam inovasi. inovasi.